Pemerintah kembali mengubah rencana pengangkatan CPNS dan calon P3K formasi tahun 2024. Bagi CPNS, pengangkatan akan dilakukan selambat-lambatnya pada Juni 2025, sementara P3K paling lambat pada Oktober 2025. Keputusan ini disampaikan dalam konferensi pers di kantor Kementerian Pan-RB Jakarta Senin siang. Pemerintah akhirnya mempercepat pengangkatan CPNS dan calon P3K formasi tahun 2024 menjadi paling lambat pada Juni 2025 untuk CPNS dan Oktober 2025 untuk P3K. Langkah ini diambil setelah sebelumnya publik memprotes kebijakan pemerintah yang menunda pengangkatan CPNS 2024 menjadi Oktober 2025 untuk CPNS dan Maret 2026 untuk calon P3K. Pengangkatan CASN dipercepat, yaitu untuk CPNS diselesaikan paling lambat pada bulan Juni tahun 2025. Sedangkan untuk P3K seluruhnya diselesaikan paling lambat pada bulan Oktober tahun 2025. Penyelesaian pengangkatan ini agar ditindaklanjuti dan dilakukan sesuai dengan kesiapan masing-masing kementerian, masing-masing lembaga maupun masing-masing pemerintah daerah dan instansi terkait. Kedua, kepada kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah, Bapak Presiden memberikan petunjuk untuk segera dilakukan analisis dan simulasi dengan tetap mempertimbangkan kesiapan masing-masing di dalam memenuhi persyaratan tersebut agar pengangkatan ini dapat dilakukan sesuai dengan jadwal terbaru yang telah ditetapkan sebagaimana yang tadi sudah kami sebutkan di sesuai dengan arahan Bapak Presiden. Dengan pengumuman ini, seluruh kementerian, lembaga, dan pemerintah Pemda perlu segera menindaklanjuti kebijakan ini dengan menyusun perencanaan pengangkatan CASN secara melalui simulasi dan analisis dengan mempertimbangkan kesiapan masing-masing dalam pemenuhan persyaratan yang telah kami sebutkan. Kemudian segera melaporkan kesiapan ini agar difasilitasi oleh BKN agar pengangkatan ini dapat dilakukan paling lambat sesuai jadwal yang ditentukan sebagaimana yang saya sebutkan tadi. Sebelumnya ratusan CPNS dan calon P3K di Kota Kendari, Sulawesi Tenggara berunjuk rasa menolak keputusan Kemenpan RB yang menunda pengangkatan CPNS dan P3K formasi tahun 2024. Massa menerobos masuk kantor DPRD Sulawesi Tenggara hingga berujung kericuhan. Ratusan CPNS dan calon P3K di Kota Kendari, Sulawesi Tenggara menggeruduk kantor DPRD Provinsi Sulawesi Tenggara. Kericuhan tak terhindarkan ketika massa yang kesal menunggu lama, menerobos masuk hingga menggiring paksa keluar Ketua DPRD Sultra, Laude Taryala. Dalam aksinya sejumlah CPNS dan calon P3K menangis di depan anggota DPRD. Akibat penundaan pengangkatan menjadi aparatur sipil negara menjadi 1 Oktober 2025 dan P3K pada 1 Maret 2026. Kurang lebih 1 tahun itu kami tidak mendapatkan gaji, tidak bisa bekerja secara intens, soalnya kan mengerti sendiri toh bagaimana kita bekerja terus kita tidak digaji selama 1 tahun itu. Ya kami juga tidak tahu kenapa apa yang harus kami lakukan. Sebenarnya kan ini mestinya pemerintah sudah harus berpikir kenapa. Sebelumnya pemerintah menunda pengangkatan CPNS menjadi 1 Oktober 2025. Alasannya pemerintah hendak menata pengangkatan calon ASN 2024 secara serentak di seluruh instansi. Pemerintah mengusulkan untuk dilakukan penyesuaian jadwal pengangkatan CASN sebagai
pegawai ASN dengan perkiraan pengangkatan pada akhir 2025 atau di awal 2026. Memastikan bagi pelamar yang telah mengikuti dan dinyatakan lulus selesai CASN tetap diangkat sebagai pegawai ASN. Pemerintah berupaya agar CPNS yang sudah mundur dari pekerjaannya agar bisa dipekerjakan kembali, sembari menunggu waktu pengangkatan sebagai CPNS. Salah satunya dengan menghubungi kantor lama tempat CPNS bekerja sebelumnya. Apakah saat nanti mengundang para calon ASN-nya, instansi ini kemudian mendata, kemudian menghubungi tempat pekerjanya yang lama agar bisa mempekerjakan kembali, atau biar kami dari BKN atau Menpan yang menghubungi, misalnya mengkomunikasikan dengan Kementerian BUMN bila yang bersangkutan bekerja di BUMN. Keputusan penundaan pelantikan CPNS formasi tahun 2024 hingga Oktober 2025 dan Maret 2026 untuk calon P3K menuai kontra. Pasalnya, CPNS dan calon P3K sudah mengundurkan diri dari pekerjaannya untuk mempersiapkan pelantikan. Tim Liputan iNews melaporkan. Ratusan warga korban penggusuran di kebun sayur Cengkareng berunjuk rasa di depan kantor Wali Kota Jakarta Barat. Aksi unjuk rasa berlangsung ricuh karena massa memaksa masuk ke kantor Wali Kota. Kericuhan terjadi di tengah aksi unjuk rasa ratusan warga kebun sayur Cengkareng, Jakarta Barat yang menjadi korban penggusuran. Massa menggeruduk kantor Wali Kota Jakarta Barat karena upaya mediasi untuk menghentikan penggusuran dengan Wali Kota Jakarta Barat tak dipenuhi. Kericuhan pun tak terbendung saat massa memaksa masuk ke dalam kantor Wali Kota. Alhasil mereka terlibat saling dorong dengan aparat kepolisian dan Satpol PP. Dalam mediasi sebelumnya, warga meminta alat berat yang digunakan untuk membongkar lahan di permukiman mereka ditarik kembali. Namun upaya mediasi tak membuahkan hasil dan sebagian tempat tinggal warga digusur. Inginnya warga hari ini kena datang di Wali Kota, hentikan aktivitas dan keluarkan alat beko. Tidak ada penekanan, intimidasi terhadap warga kebun sayur. Intimidasi dari siapa? Ada sekelompok orang, Bang. Sekelompok orang di sana dengan datang dengan tanpa ada sebuah kesepakatan untuk mengosongkan tempat dengan ganti rugi sepihak. Aksi unjuk rasa ratusan warga di depan kantor Wali Kota Jakarta Barat ini merupakan buntut penggusuran tempat tinggal mereka seluas 22 hektar di 2 RW dan 4 RT di Jalan Kapuk Raya, Cengkareng, Jakarta Barat. Warga mengaku mendapatkan intimidasi untuk mengosongkan tempat tinggal mereka dan ganti rugi secara sepihak. Dari Jakarta, Miftahul Gani, iNews melaporkan.